Halo, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Pada video kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang sangat berguna sekali bagi guru bimbingan dan konseling yang dapat mengetahui, mengukur tingkat sosialisasi siswa dan siswi kita di kelas ya. Nah, sehingga dengan aplikasi ini kita dapat melihat pola sosialisasi di kelas, mana siswa yang populer dan mana siswa yang tertolak di kelompok tersebut ya. Atau juga mungkin kita bisa melihat mana siswa yang berkelompok atau juga mana siswa yang lebih individualitas di antara kelompok tersebut. Nah, sehingga kita dapat melakukan konseling individual dengan metode yang tepat. Nah, apa nama aplikasinya? Nah, aplikasinya ini bernama dengan Sosiometri Online SIDEK ya. Nah, aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi yang sudah lama ya, diluncurkan oleh pengembang itu sejak tahun 2010. Nah, tetapi saya baru mengenal aplikasi ini pada tahun 2013 ya. Nah, ini bukti saya sudah menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2013 ya. Namanya aplikasinya adalah sosiometrisidek.com ya. Nah, tetapi tiba-tiba pada sekitar tahun 2018 ya, sekitar 2 tahun yang lalu saya mendapati kalau aplikasi ini tiba-tiba hilang gitu. Ya kan? Ini membuat saya agak bingung dan berusaha mencari aplikasi ini kembali ya, mencari pengembang aplikasi ini kembali, dan selama 2 tahun saya mencari nggak ketemu ya. Barulah pada bulan Juli tahun 2020 ini saya berhasil mendapatkan kontak dari pengembang aplikasi ini ya. Nah, dan kemudian saya menghubungi beliau ya, dan ternyata aplikasi ini memang dinonaktifkan sementara karena ada kendala ya. Saya berhasil menemukan kontak pembuat atau pengembang dari aplikasi ini, itu ada ceritanya ya. Saya coba berbagai cara ya, mulai dari memposting di grup-grup bimbingan dan konseling ya, dengan harapan pengembang aplikasi tersebut dapat membaca, tapi ternyata nggak berhasil ya. Nah, kemudian saya mencoba mencari di sosial media lain, dan saya ketemu sosial media beliau ya, walaupun di sosial media tersebut beliau sudah tidak aktif ya, tapi saya berhasil menemukan kontak beliau di sana gitu ya. Nah, kemudian terjadilah percakapan kami di sana lewat WA tersebut ya, tapi beliau minta namanya untuk dirahasiakan ya. Nah, berikut adalah percakapannya. Sebelum saya akan bahas aplikasi tersebut ya, tapi sebelum itu saya ingin ceritakan dulu bagaimana sih kronologi aplikasi ini dari yang hilang kemudian berhasil diaktifkan kembali oleh pengembang aplikasinya ya. Kita coba lihat dulu percakapan kami ya, saya dengan pengembang aplikasi tersebut ya. Saya akan screen WA antara saya dan pengembang aplikasi tersebut ya. Nah, di atas ini saya menyapa beliau dengan nama beliau, tapi karena beliau minta namanya untuk dirahasiakan ya, makanya saya tidak tampilkan chat kami yang di atas yang ada nama beliau ya. Nama beliau juga saya ganti dengan pengembang aplikasi Sosiometri SIDEK ya. Nah, saya tanya, "Halo Ibu, selamat malam. Apa benar dengan Ibu titik-titik ya kan?" Nah, kemudian beliau menjawab, "Iya benar. Bagaimana ya?" Ya kan? Saya jawab kemudian, "Terima kasih Bu. Bu, apa Ibu yang dulu punya website bernama sosiometrisidek.com, Bu?"
saya pengguna aplikasi di sana, Bu. Nah, kemudian beliau menjawab, ya, tapi sementara sosiometrinya masih off. Oh, iya kan? Nah, karena saya merasa perlu dengan aplikasi ini, dan saya dulu waktu aplikasi ini masih aktif, saya lalai dan tidak mendownload versi offline-nya, karena aplikasi tersebut ada versi offline-nya tanpa memerlukan koneksi internet, ya. Kemudian saya tanya ke beliau, kalau boleh bisa di-online-kan kembali, Bu. Kami guru BK sangat perlu aplikasinya, ya. Kemudian saya tunjukkan, ini adalah gambar saya waktu saya screenshot dari email ini, ya. Email ini kalau saya itu sudah menggunakan aplikasi ini dari tahun 2013, ya. Kemudian saya merasa terbantu dengan aplikasi tersebut, ya. Kemudian beliau menjawab, ini alasan beliau mengapa menonaktifkan sementara aplikasi tersebut, ya. Mohon maaf, karena ada kesulitan biaya untuk membayar biaya bulanan web, jadi terpaksa kami tutup dulu, Mas. Karena sebelumnya iuran bulan dari uang pribadi. Kami tidak mengambil keuntungan atau memasang iklan, tapi saat ini kami belum mampu untuk mengaktifkan kembali. Ya, kemudian beliau menjawab kembali, kami berterima kasih kalau aplikasi kami sangat membantu guru-guru BK. Semoga kami bisa segera mengaktifkan webnya kembali. Jadi beliau juga sebenarnya berharap kalau web tersebut dapat diaktifkan kembali, tapi karena kesulitan biaya pada saat kami biaya, ya, makanya aplikasi tersebut dinonaktifkan sementara, ya. Kemudian saya sudah lama mencari jejak aplikasi ini kemana, udah setahunan. Akhirnya saya ketemu jejaknya di Twitter, ada percakapan antara Pak Sidek dan Ibu. Sayang sekali kalau tidak bisa aktif lagi. Kemudian karena percakapannya romantis, saya akui saja, ya, karena di percakapan di Twitter tersebut romantis, saya jawab percakapannya romantis yang di Twitter tersebut, ya. Nah, kemudian beliau membalas kembali, iya, memang sudah lama tidak aktif, Mas. Pak Sidek, suami saya yang membantu mengembangkan aplikasi. Kami pernah memberitahu di web kalau mungkin ada yang ingin mendonasikan sebagian rezeki agar kami bisa mengelola web, tapi tak ada respon, Mas, ya, padahal ribuan anggota yang menggunakan web. Jadi yang menggunakan aplikasi sosiometri Sidek ini, ya, pada waktu masih online itu sudah sampai ribuan, ya, termasuk saya, ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi ini yang sempat kebingungan kalau aplikasi ini hilang, ya, mungkin Bapak Ibu salah satunya, ya. Nah, kemudian saya menjawab kembali karena saya ini juga senang dengan web. Saya tahu kalau menggunakan web tersebut, pengguna web itu dapat mengonline kan aplikasinya itu di web gratis, ya. Kemudian saya sarankan ke beliau, ya, sebenarnya bisa di-online kan kembali di web gratisan, Bu, walaupun penggunanya nggak bisa rame. Bolehkah membagi shortcutnya, Bu, untuk di-online kan di web gratisan? Penggunanya akan digunakan kalangan terbatas di sekolah kami saja, ya. Oke, ini saya sampai tanya ke grup-grup Facebook, ya, di respon, tapi ini gambaran nggak bisa nampak lagi, ya, karena sudah lama, ya. Karena kami bercakap-cakap ini pada tanggal bulan Juli, ya, bulan Juli. Oke. Kemudian beliau menjawab, ya, dengan saran saya yang menggunakan web gratisan, ya. Maaf, Mas, ya, suami saya nggak terbiasa menggunakan web gratisan. Fee. Awal mula kami membuat aplikasi ini karena untuk membantu guru BK di tempat saya pernah KKN. Bahkan kami tidak menyangka akan banyak sekali yang akses. Saya sendiri meskipun lulusan BK sama sekali tidak menggunakan aplikasi ini karena tidak pernah menjadi guru BK selepas kuliah.
Jadi aplikasi ini murni untuk membantu saja. Sebenarnya tagihan lama juga belum kami bayar sehingga belum bisa melanjutkan webnya ya. Nah, jadi ternyata ibu pengembang aplikasi ini adalah sarjana bimbingan dan konseling, tetapi setelah lulus kuliah tidak menjadi guru BK ya, tapi berwirausaha ya. Nah, makanya aplikasi ini didedikasikan untuk guru-guru BK di tempat beliau pernah KKN dulu, tapi nggak disangka-sangka ya penggunanya meledak sampai ribuan di seluruh Indonesia ya. Sangat disayangkan sekali karena keterbatasan biaya, makanya akses dari aplikasi tersebut terhenti ya. Ya Bu, nah, ya kan saya menjawab kembali, ya Bu, jika demikian minimal bolehkah saya dibagi versi offline-nya saja Bu, biar bisa saya pakai lagi saat saya perlukan, karena dulu saya tidak sempat download versi offline-nya karena asik dengan versi online ya. Karena saya menganggap kalau aplikasi ini akan online selamanya ya, sehingga saya nggak download versi offline-nya, karena di versi yang online kita bisa menyimpan data tersebut ya, data tersebut tidak di komputer, jadi kita bisa akses di mana saja. Berbeda dengan versi yang offline ya, kita nggak bisa akses di mana saja, karena setelah kita buat sosiometrinya maka data tersebut akan hilang, dan kita harus menginput mulai dari awal kembali ya. Nah, kemudian beliau menjawab, ya coba saya tanyakan suami ya Mas. Kemudian saya menjawab lagi, iya Bu, terima kasih ya Bu, senang akhirnya bisa kontak dengan pencipta aplikasinya, maksudnya dari pencipta aplikasi sosiometri SIDEK ini. Saya sangat senang sekali karena bisa menemukan kontak beliau dan bercakap-cakap langsung dengan beliau, dan beliau bersedia membantu saya untuk mendapatkan versi offline dari aplikasi sosiometri SIDEK tersebut ya. Kemudian, sama-sama Mas, mungkin besok saya kabari ya, sekarang suami saya lagi kerja ya. Nah, kemudian keesokan harinya saya me-WA beliau kembali ya. Selamat siang Bu, mohon maaf mengganggu. Saya mau tanya kabar aplikasi sosiometri versi offline-nya Bu. Saya tanya gitu ya. Terus beliau menjawab, siang Mas, maaf kemarin lupa ngabari saya sedang sakit ya. Ternyata ibu ini kurang sehat sehingga lupa mengabari kita ya. Sudah saya tanyakan, tapi karena aplikasi yang lama jadi harus dicari dulu. Suami belum bisa jadikan waktunya karena saat ini masih banyak tugas dari universitas, jadi masih fokus bikin program untuk universitas. Berarti Bapak SIDEK ini adalah pembuat aplikasi memang concern dalam pengembangan aplikasi ya. Oke Bu, semoga Ibu cepat sembuh dan semoga aplikasinya masih ada. Beliau menjawab, amin, saya kabari kalau sudah ada ya. Ya Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi setelah ini saya sebenarnya udah putus harapan ya, karena sepertinya aplikasinya udah nggak ada gitu ya. Tapi tiba-tiba ya, ibu ini ya, ibu pengembang aplikasi ini mengabari saya kurang lebih dari tanggal 7 sampai tanggal 9 ya, di sini tanggal 9, 7, 8, 9, 2 hari berikutnya ya. Beliau mengabari saya, tiba-tiba mengabari saya, memberikan kabar yang sangat baik sekali. Apa kabarnya? Sosiometri SIDEK sudah bisa diakses ya. Wow, saya senang sekali waktu itu. Wow, ya kan, sudah bisa diakses ternyata. Jadi dari percakapan ini ya, ternyata beliau ya mungkin dengan usaha walaupun kekurangan dana ya untuk menghidupkan aplikasi ini tersebut ya, ternyata beliau bersedia mengaktifkannya kembali, entah dapat donasi dari mana ya, atau dengan mengeluarkan uang pribadi kembali, kita nggak tahu ya. Tapi walaupun dengan begitu, saya sangat berterima kasih kepada pengembang aplikasi sosiometri SIDEK karena sudah mengonlinekan aplikasi ini sehingga kita sebagai guru BK dapat menggunakan aplikasi ini kembali ya.
Jadi Bapak Ibu, sosiometrisidik.com ini sudah bisa kita aktifkan kembali. Kemudian saya dengan merespon, waduh, diaktifkan lagi Bu. Wah, terima kasih ya Bu. Izin akan saya review jadi untuk konten YouTube saya ya Bu. Semoga banyak yang tahu situs ini aktif lagi dan banyak yang mau ikut berdonasi ya. Jadi ternyata aplikasi Sosiometri ini bukan cuma diaktifkan, tapi dibuat baru karena yang lama itu sudah nggak menunjang ya, karena sudah jadul ya, karena nggak sesuai dengan program pengembangan yang baru ya, karena dulu kan PHP 5, sekarang pemrogram itu udah menggunakan PHP 7. Terima kasih Mas, mohon bantuannya ya, suami saya sudah kasih penjelasan di webnya. Oke, keren Bu, kalau begitu nanti akan saya coba explore dulu webnya buat mengingat fitur-fitur dan baru review lewat YouTube. Dan izin menampilkan chat ini ya, chat ini di YouTube. Oke. Iya Mas, monggo aja, nomor HP saya jangan dipublis ya. Jadi beliau minta nomor HP-nya tidak dipublish ya. Jadi saya mengikuti apa yang beliau inginkan ya. Dan saya sudah berterima kasih karena beliau mengizinkan saya untuk menampilkan chat ini ya, walaupun dengan tidak menampilkan nomor HP beliau ya. Oke, siap Bu, nomor Ibu aman karena yang muncul cuma nama aja Bu, seperti ini. Terima kasih Bu untuk izinnya ya. Tapi ternyata beliau juga minta namanya untuk tidak dipublish ya. Oke, saya akan pakai nama anonim. Oke ya Mas, terima kasih. Oke. Nah, jadi aplikasi ini udah online ya, udah online kembali. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini sudah bisa menggunakannya kembali ya. Nama aplikasinya itu adalah sosiometrisidik.com ya. Bapak Ibu bisa akses aplikasi tersebut dan selamat menggunakan aplikasi Sosiometri Sidik ya. Nah, video ini akan saya potong dulu ya. Saya akan potong dan saya akan review aplikasi Sosiometri Sidik ini di video yang kedua. Supaya apa? Supaya durasi dari video ini tidak terlalu panjang dan menimbulkan kebosanan pada kita yang menonton video ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di sesi yang kedua untuk mereview aplikasi Sosiometri Sidik ini.